Efek dari pertemuan Puan dan Caimin adalah Gerindra ikut gelisah, terutama Prabowo. Prabowo secara terang-terangan meminta agar Caimin tidak meninggalkan koalisi. Dia minta Caimin jangan kemana-mana. Caimin sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Prabowo, karena tanpa PKB, Gerindra bisa kewalahan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. PDIP sampai saat ini masih menggodok sejumlah nama-nama kandidat cawapres Ganjar. Dari 10 nama yang dikabarkan menjadi kandidat, sekarang cuma tersisa 5 nama. Kelima nama yang lolos seleksi tahap pertama adalah AHY, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Cak Imin. Nama-nama ini sudah dikonfirmasi oleh Puan Maharani. Sedangkan yang tidak lolos adalah Mahfud MD, Menteri PUPR Pak Basuki, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ridwan Kamil, dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Kabarnya nama kandidat cawapres sudah ada di tangan Megawati. Tapi banyak yang berspekulasi bahwa dua nama kandidat terkuat adalah Sandiaga Uno dan Andika Perkasa. Tapi ada banyak juga yang berharap agar Erick Thohir yang menjadi cawapres Ganjar. Ini diperkuat dengan survei yang menyebut duet Ganjar dan Erick Thohir akan mudah memenangkan Pilpres. Ada juga yang bilang cawapres Ganjar tergantung jumlah paslon di Pilpres. Kalau cuma ada 2 paslon, maka cawapresnya kemungkinan besar Erick Thohir. Sedangkan kalau 3 paslon, maka Andika Perkasa yang dipertimbangkan menjadi cawapres. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kenapa PDIP mengumumkan nama-nama kandidat cawapres? Padahal bisa saja PDIP diam-diam saja dan bikin kejutan di menit terakhir. Ini hanya analisa saya, tapi setelah saya melihat 5 nama bakal cawapres yang lolos seleksi, terutama AHY dan Caimin, saya merasa PDIP sedang memainkan langkah catur yang bikin banyak koalisi gelisah. Kita mulai dari AHY. Belum lama ini Puan Maharani ketemu dengan AHY. Ada yang bilang Demokrat bakal merapat ke PDIP. Bahkan ada yang berharap segera terjadi pertemuan antara SBY dan Megawati. Efek dari pertemuan Puan dan AHY adalah koalisi perubahan, terutama Nasdem dan PKS, gelisah. Mereka takut kalau Demokrat berhasil dirayu PDIP, koalisi bakal game over dan Anies tidak bisa nyapres. Apalagi selama ini Nasdem dan Demokrat saling ejek, saling nyindir, saling kritik di depan publik yang menunjukkan mereka tidak akur. Langkah catur PDIP berikutnya adalah pertemuan Puan Maharani dengan Cak Imin. Dari pertemuan itu, Puan menyindir halus koalisi antara PKB dan Gerindra yang masih belum ada keputusan tentang deklarasi bakal capres dan cawapres. Padahal koalisi ini sudah berusia 11 bulan ditandai dengan piagam kerjasama antara keduanya. Dari situ Puan mengatakan PDIP berharap bisa berkoalisi dengan PKB. Cak Imin juga memberikan sinyal mengenai peluang koalisi dengan PDIP. Dia mengaku arah koalisi masih bisa berubah sebelum pendaftaran capres dan cawapres ke KPU pada Oktober nanti. Sama seperti koalisi perubahan yang masih belum ada kata sepakat soal cawapres Anies, Gerindra dan PKB juga tampaknya masih belum jelas soal siapa cawapres Prabowo. Kalau memang ada kepastian, seharusnya Cak Imin menutup pintu bagi PDIP. Tapi mungkin masih ada ketidakpastian. Wajar saja ada godaan dari PDIP dan Cak Imin tidak 100% menolak. Ketidakpastian ini tidak akan ada jika Gerindra dan PKB mendeklarasikan nama capres dan cawapres. Ini mirip dengan AHY yang bimbang, sehingga ketika ditawari kerjasama oleh PDIP, AHY merasa ada jalan keluar lain. Efek dari pertemuan Puan dan Cak Imin adalah Gerindra ikut gelisah, terutama Prabowo. Prabowo secara terang-terangan meminta agar Cak Imin tidak meninggalkan koalisi.
Dia minta Caimin jangan kemana-mana. Caimin sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Prabowo karena tanpa PKB, Gerindra bisa kewalahan. Ada masa besar di belakang sosok Caimin dan Prabowo tidak mau kehilangan peluang itu. Setelah pertemuan dengan Caimin, Puan bertemu dengan Erlangga Hartarto. Alhasil, Golkar juga dirumorkan akan bergabung dengan PDIP. Tapi saya rasa ini bakal sulit karena nama Erlangga dicoret dari kandidat cawapres Ganjar. Bagi Golkar, Erlangga menjadi capres adalah mutlak atau minimal cawapres. Kalau Erlangga tidak dapat apa-apa, apakah Golkar mau? Sehingga yang menjadi fokus utama adalah PKB dan Demokrat, karena Caimin dan AHY lolos seleksi tahap pertama oleh PDIP. Pertanyaannya, apakah benar PDIP mau mengusung Caimin atau AHY? Rasanya ini agak sulit dicerna secara logika, karena dua nama ini tidak terlalu kuat secara politik. AHY dan Caimin tidak akan terlalu mengangkat Ganjar. Penambahan kekuatan mereka tidak terlalu besar. Alasannya adalah kalau memang AHY dan Caimin sangat kuat secara politik, harusnya koalisi perubahan dari dulu sudah memilih AHY jadi cawapres Anies, dan Prabowo dari awal sudah memutuskan Caimin menjadi cawapresnya. AHY dan Caimin pasti akan diamankan koalisi masing-masing kalau mereka memang sangat berharga. Tapi mereka seperti ada keraguan, makanya sampai sekarang masih ada drama tarik ulur. Saya melihat langkah PDIP ini seperti langkah catur yang tidak terduga dan berusaha membuat koalisi lain panik. PDIP seolah ingin agar koalisi perubahan dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya cepat-cepat mengambil keputusan. Dengan merayu AHY, terjadi guncangan di koalisi perubahan, sehingga Anies diharapkan cepat-cepat mengumumkan nama cawapres untuk mengikat koalisi. Dengan merayu Caimin, diharapkan Prabowo juga segera mengambil keputusan untuk mengamankan koalisinya. Kalau semua itu terjadi, PDIP bisa mengukur peta kekuatan politik dua koalisi itu dan bisa menentukan cawapres yang terbaik buat Ganjar untuk mengalahkan mereka. Kira-kira ini masuk akal nggak? PDIP seolah sedang membuat koalisi lain panik dan segera mengumumkan nama cawapresnya. Terbukti, Nasdem dan PKS gelisah karena AHY bisa saja cabut. Prabowo juga gelisah dan meminta Caimin jangan meninggalkan dia. Kalau analisa saya ini benar, maka PDIP sungguh cerdas dalam berpolitik. Hasil dari manuver PDIP ini tetap bakal menguntungkan PDIP. Di satu sisi, kalau rayuan mereka berhasil, kekuatan koalisi PDIP makin jumbo. Di sisi lain, kalau rayuan tidak berhasil, PDIP tetap berhasil mengukur kekuatan lawan politiknya dan mengambil langkah catur lanjutan. PDIP menang besar kali ini. Koalisi lain harus hati-hati kalau tidak mau kalah. PDIP kembali membuktikan mereka bukan partai kemarin sore yang minim pengalaman politik. PDIP tampaknya sudah memikirkan dengan matang bagaimana caranya menang pemilu untuk ketiga kalinya atau hat-trick. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.